Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami tinggikan dan kami puji, ditinggikan dan dipuji. sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Duhi tatamu, sembah dan puji, duhi tatamu, sembah dan puji, dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja,
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. penuhi Mari Bapak Ibu berdiri bersama-sama akan penyembahan kita. sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. ayo sembah Tuhan sekali lagi. Kami sembah, kami berkatalah setiap hari lewat firman. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Saya mulai hambanya Bapak Pendeta Tony Mulya. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, karena Engkaulah Raja atas setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan saatnya Engkau juga berbicara kepada setiap kami. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya lewat kebenaran firman-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban berat Tuhan beri kelegaan. Mungkin ada yang putus asa,
hari ini beri pengharapan yang baru. Dan buat yang sakit hari ini Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya mau nyanyi dulu, boleh ya? Boleh nyanyi? Boleh ya? Nggak tahu teksnya siap nggak? Yang tadi. Ku pandang kemuliaan-Mu. Pernah dengar lagu ini ya? Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada lirik yang mengatakan sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Ya, nanti saya akan bahas. Nah, sebelum saya memulai, orang dari Inggris sering bilang gini, Christianity is not a playground, it's a battleground. Maksudnya kekristenan itu bukan tempat bermain, tapi tempat berperang, saudara. Bisa mengerti? Ya, hari ini saya akan ajar kepada saudara bagaimana kita berperang dan menang. Ada amin? Nah, untuk berperang dan menang itu kita harus bisa mengidentifikasi siapa musuh kita sebenarnya. Ya, klik dulu satu di dalam apa yang saya mau ajarkan kepada saudara. Ya, menurut saya musuh kita yang pertama adalah diri kita sendiri. Ya, nanti saya akan uraikan. Yang kedua adalah lingkungan kita. Yang ketiga adalah sistem dunia. Yang keempat adalah iblis. Ya, jadi jangan dikit-dikit, oh iblis, belum tentu iblis. Bisa diri kita. Ya, mungkin ini komputer, belum tentu komputer juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang ini, ya. Nah, klik satu, mungkin yang pertama diri sendiri, ya. Ini musuh utama nih, ya. Kita baca ayatnya ya. Markus 7 sama-sama. 3, 2, 1. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Perhatikan kata timbul dari dalam, saudara, bukan dari luar. Jangan orang berbuat cabul, wah gara-gara ada setan cabul masuk ke kita, kita berbuat cabul. Bukan. Tapi memang ada dasarnya, dari dalam itu ada, saudara. Dan itu yang mungkin perlu disalibkan, saudara. Nah, karena ada ayat yang lain mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu tergantung dari hati kita, saudara. Bisa mengerti? Hati itu ciptaan Tuhan, tapi hati itu kadang-kadang terkontaminasi oleh pengajaran yang salah, mungkin dari lingkungan kita. Bisa juga dari kakek nenek moyang kita yang salah, diajarkan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu melekat di hati kita, saudara. Bisa mengerti? Hati ini ciptaan Tuhan. Ya kan? Tapi hari-hari ini saya percaya Tuhan ingin mengubah setiap hati supaya hati kita sama dengan hati Kristus. Ada amin? Tuhan ingin menggeser supaya jangan lagi dikuasai oleh spirit yang salah, jangan dikuasai oleh lingkungan, tetapi dikuasai oleh surga. Ada amin? Makanya dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, saudara. Jadi dari dalam ucapan kita sebenarnya keluar dari hati. Ada orang bilang gini, orang itu mah katanya cuma ngomongnya doang, katanya jelek. Hatinya mah benar, itu pasti gak benar, saudara. Yang keluar dari mulut jelek, hatinya pasti jelek, saudara. Bisa ngerti? Kalau orang masih sering menghujat, ngomongnya jelek, saudara, ngomongnya yang jorok segala macam, pasti di hatinya ada yang jorok, saudara. Bisa mengerti? Orang sering menyakiti hati orang menyinggung orang, pasti ada yang terluka. Orang yang terluka biasanya melukai orang lain lagi, saudara. Bisa mengerti? Itu ada dari hati dan itu perlu memang disalibkan. Klik lagi satu, saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang Tuhan memakai orang sekitar kita untuk mengidentifikasi musuh kita. Yang dalam kita ini apa? Siapa orang yang di sekitar kita? Yaitu bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa saudara atau teman sesama dipakai Tuhan untuk menyalibkan kita, untuk mengidentifikasi orang-orang sekitar kita lah yang bisa, saudara, membuat kita jadi rasanya kok begini amat lewat dia. Nah, kitanya gimana tergantung kita. Kita harus bisa membuang atau mengusir hal jahat yang ada dalam diri kita, saudara. Makanya saya tambahkan ayat dibilang begini. Sisihkanlah sangga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas, saudara. Jadi untuk mendapatkan emas atau perak yang asli, itu harus dibakar dengan api sekian ribu derajat. Kalau udah sekian banyak dan mendidih begitu ya, lalu kotoran-kotoran itu akan keluar, saudara. Nah, waktu kotoran itu keluar ngambang di atas, itu disebutnya sangga, saudara. Ya, kalau perapiannya namanya tanur ya. Nah, waktu tukang perak atau tukang emas membuang kotorannya sangga itu, maka didapatkanlah emas yang murni, saudara. Bisa mengerti nggak? Emas yang murni tidak pernah ada kalau tidak pernah dipanaskan. Halo? Amin? Dan biasanya keluar kotoran yang harus kita sisihkan, dibuang, saudara. Makanya saya katakan gini, kadang-kadang orang yang dekat dengan saudara dipakai Tuhan untuk membuat satu gesekan bikin hati saudara panas. Waktu saudara panas, waktu saudara kesel, apakah saudara membuang atau saudara lakukan lagi? Menghujat orang, kesel, sebel sama orang, benci, dan sebagainya. Itu kotoran-kotoran yang Tuhan ingin hari-hari ini dibuang. Halo? Bisa mengerti? Jadi orang di sekitar saudara dipakai Tuhan untuk mengidentifikasi saudara itu sudah sampai di mana. Ada amin? Nah, saya nikah baru 46 tahun. Bulan lalu tanggal 5 bulan 5 tahun 2022
25, saya nikah 46 tahun. Dan ulang tahun lalu, 45 tahun, istri saya bilang gini, saya ini punya suami katanya. Urat marahnya udah putus katanya gitu. Maksudnya saya ini udah gak pernah marah saudara. Dibuat apapun sama orang rasanya enggak lah. Kenapa? Karena Yesus juga gak pernah marah dengan orang yang jahatin dia. Bisa mengerti? Amin. Bahkan orang yang jahat sama dia, yang aniaya dia, Yesus tetap bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka gak ngerti dengan apa yang mereka lakukan. Ada amin? Kalau Yesus bisa berbuat demikian, Tuhan ingin setiap kita ciptaannya juga melakukan hal yang seperti itu. Amin? Makanya orang-orang di sekitar saudara dipakai Tuhan untuk mengidentifikasi masih ada nggak hal yang buruk yang keluar dari mulut saudara. Ada amin? Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Klik lagi satu, ya. Dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayat yang terkenal memang Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah buah roh, kasih dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak bahas itu aja. Saya bahas ini aja, perbuatan daging yang Tuhan ingin kita salibkan. Kenapa? Karena ayat 24 mengatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada amin? Yang menjadi masalah dan persoalan kita berseteru dengan orang yang dekat dengan saudara adalah keinginan daging dan segala hawa nafsu yang ada pada diri kita, di hati kita. Ada amin? Ya, saya katakan saya 46 tahun nikah. Ya tentunya dari latar belakang yang berbeda, orang tua saya ngatur saya begini, orang tua istri saya pun ngatur seperti itu. Itu gak gampang loh saudara, mempersatukan budaya yang berbeda. Kami dari marga yang berbeda ya, apalagi saya ini tinggal di Sukabumi ya, orang Sukabumi saudara. Dari kecil tinggal di kampung, kebiasaannya rada jorse sedikit. Do you know jorse ya? Sedangkan istri saya ini Chinese agak totok dikit gitu ya. Yang kalau ada apa-apa mesti bersih, ranjang mesti bersih, ranjang kalau bekas kepake aja mesti dilurusin dulu baru tidur. Aduh, kadang-kadang suka pusing saya saudara. Kalau saya mah udah capek glosor aja udah tidur saudara. Kalau makan pun saudara, saya ini kan kalau makan ya udahlah apa yang udah makan, ada makan. Saya biasa makan. Kalau istri saya toge aja mesti dibuangin sedikit-sedikit, ada kotoran dikit, dia nggak mau makan saudara. Beli, ntar ada kena kecoa dikit atau ada lalat, udah nggak dimakan saudara. Terlalu bersih gitu. Sehingga buat saya kadang-kadang gimana nih, 45 tahun loh saudara kita bergumul ya. Buat saya rasanya kok begini amat punya istri gitu. Buat dia juga mungkin saya ini gini amat gitu. Jadi memang gini, prinsipnya nggak sama. Tapi kami sepakat, sehati, sepikir menjadi oma dan opa yang baik sampai hari ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kami nggak seprinsip, tetapi kami mengerti prinsip istri dan istri juga mengerti prinsip saya. Tapi kami sepakat, sehati, sepikir bersama-sama menjadi keluarga yang baik. Saya dikaruniai anak 3, 2 tinggal di Australia, 1 tinggal di Kupang, sekarang lagi pindah ke Batam. Saya hidup berdua dan saya merasakan bahwa saya menjadi orang paling berbahagia di dunia. Saudara. Justru saya ada 4, yang paling besar udah jadi pilot, 22 tahun. Sekarang 23 tahun ya, di Australia, pilot di Australia saudara. Sangat diberkati, buat saya luar biasa. Tapi ya bagaimana saya bisa mengalahkan
kedagingan saya, saudara, di hadapan istri saya, dan istri juga menyalipkan kedagingan, itu nggak gampang. Prosesnya agak panjang, saudara. Bisa mengerti? Kalau dulu dikit-dikit ribut. Karena kenapa? Karena prinsipnya berbeda. Bisa mengerti, saudara? Tapi lama-lama ternyata dalam Tuhan, kita bisa membuang tuh kotoran-kotoran kita, saudara. Bisa ngerti? Saya sama istri saya dulu sering banget makan di Pecenongan. Do you know Pecenongan? Buat yang tuir-tuir pasti tahu. Pecenongan itu tempat makan yang enak, saudara. Ya, apalagi ada satu tempat tuh kalau jual kue tiaonya sampai wah gede banget. Itu masaknya bukan main di demonstrasiin. Istri saya selalu mau makannya, mau di situ. Saya bilang ngantrinya yang lain juga sama lah, adalah kue tiao. Nggak mau, saya mau yang itu katanya, yang di tempat yang ramai. Kita nungguinnya suka aduh ramah banget gitu nungguin, udah lapar gitu ya. Satu kali lagi dia masak, terus saya bilang ke istri saya, kamu tahu nggak kenapa dia tuh bikin kue tiao enak? Kenapa katanya? Itu waktu masak, saya bilang, dia lagi masak gitu, lagi capek-capek, itu suka digituin dikit tuh. Dari situ dia nggak mau makan kue tiao lagi. Gara-gara gitu aja bisa nggak jadi makan kue tiao, saudara. Tapi artinya, saudara, bahwa dia juga membuang kedagingan dia, kita juga membuang kedagingan saya untuk sehati sepikir, walaupun kita nggak sepaham. Bisa mengerti? Dia memahami saya juga memahami dia. Kenapa? Karena klik lagi satu, karena kemuliaan Tuhan telah diberikan dalam kesatuan, saya katakan. Klik lagi satu, tolong. Perhatikan kata ini, saudara. PowerPoint-nya bisa diklik satu. Ya, yuk baca yang atas. 3, 2, 1. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Kemuliaan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan doksa. Yunaninya doksa. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani bisa disebut dengan Shekinah. Shekinah itu kemuliaan yang terlihat, Shekinah, seperti tiang awan, tiang api. Tapi dalam bahasa Ibrani bisa disebut juga dengan kabot. Kabot itu berbobot. Seperti Salomo ketika bangun bait suci, orang nggak bisa berdiri, itu disebut dengan kabot. Atau bisa disebut dengan tiferet. Tiferet itu artinya sesuatu yang mancar dari dalam, tiferet, kemuliaan Tuhan. Bisa disebut dengan hadar. Hadar itu pakaian raja sebagainya, itu juga kemuliaan gitu. Tapi maksud dari kemuliaan itu saya nggak bahas. Yang dimaksud kemuliaan Tuhan tuh lihat aja ada kata mulianya, saudara. Sama dengan nama saya Tony Mulia, saudara. Mulia itu artinya melihat, facing. Yaitu Yahweh, Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berarti Tuhan hadir. Halo, bisa mengerti? Tuhan hadir. Nah, saya sampaikan bahwa pada waktu zaman Musa itu sebelum dia masuk ke padang gurun, dia membuat kemah suci, saudara. Nah, waktu dia buat kemah suci, kemuliaan Tuhan turun atas kemah suci Musa. Dan karena kemuliaan Tuhan turun, itu yang membuat bangsa Israel bisa bertahan di padang gurun 40 tahun karena kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, mati dia, saudara. Dari mana minum, dari mana makan, saudara. Betul? Tapi Tuhan kasih mana karena ada kemuliaan Tuhan. Halo? Bisa mengerti, saudara? Ya? Ini karena kemuliaan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama Musa seperti itu. Nah, pada waktu zaman Yesus sendiri adalah kemuliaan Allah. Karena ayat Alkitab dalam Yohanes 11 mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang sakit ketemu Yesus sembuh. Yang buta bisa melihat. Yang tuli kembali bisa mendengar. Yang lumpuh 38 tahun kembali bisa jalan. Orang mati bisa bangkit karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Halo. Amin. Saudara perhatikan kemuliaan Allah perjanjian lama, kemuliaan Allah pada waktu zaman Yesus. Pertanyaannya,
kemuliaan Allah sekarang di mana? Alkitab menulis Yesus telah memberikan kepada mereka itu siapa? Saudara dan saya, kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus supaya mereka menjadi satu. Halo. Ketika suami istri bersatu, ketika orang tua anak bersatu, ketika saudara bersaudara bersatu, ketika gereja bersatu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat kita. Tuhan akan hadir, saudara. Makanya saya angkat satu ayat dalam Matius 18 ayat 19. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Minta apa aja, saudara. Apa yang ada di surga, Tuhan berikan kepada orang yang sepakat, saudara. Ada amin? Walaupun mungkin gak seprinsip. Bisa mengerti, saudara? Amin? Gak gampang, saudara, untuk bisa sepakat ini, saudara. Karena banyak masalah, banyak persoalan yang kadang-kadang kita pikir gak seprinsip, saudara. Bisa mengerti? Tapi Tuhan mau kita hari ini sepakat minta apapun supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau dalam bahasa ejaan yang lain bilang begini, kalau ada orang sepakat meminta apapun di muka bumi ini, walaupun di sorga nggak ada, Tuhan bikin yang baru buat orang yang sepakat, saudara. Jadi kesepakatan kita, suami istri yang sepakat, orang tua anak bersepakat, saudara dan saudara yang bersepakat, itu punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Kenapa? Ini penting buat saya sampaikan kepada saudara. Karena kalau saudara baca Alkitab ya, kalau saudara lihat dari kitab Kejadian, dari awal penciptaan, manusia dan Tuhan bisa bicara langsung. Adam itu ngomong langsung sama Tuhan, bisa ngobrol, saudara. Gak ada halangan antara manusia dan Tuhan bisa bicara langsung ketika di Taman Eden. Bisa mengerti? Tetapi karena manusia berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan bilang semua pohon di taman ini, buahnya boleh kau makan dengan bebas. Cuma yang satu jangan, saudara. Tapi manusia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan atas hasutan iblis. Bisa? Yang dilarang justru dimakan oleh manusia. Dan akibatnya hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Bisa mengerti? Gak semudah seperti waktu di Taman Eden. Kita sekarang adanya di Taman Edan. Halo. Bisa mengerti? Gak seperti zaman di Taman Eden tuh gampang banget ngomong apa, bicara dengan Tuhan. Di sini enggak. Dan setan putusin itu. Tapi dengar, setan itu nggak puas cuma mutusin hubungan Tuhan dengan manusia. Setan juga putuskan hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, saudara bersaudara, semua bangsa-bangsa. Kalau bisa diputus. Jangan kompak. Kenapa? Kalau kompak nanti bahaya gitu. Menurut setan. Bisa mengerti? Setan nggak suka dengan yang namanya kesatuan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan ingin membuat kesatuan. Halo. Nah, saudara kalau baca Alkitab, ya ini cuma 7.000 tahun kok. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Nah, tahun ke-7.000 ini adalah 1.000 tahun damai. Nanti Yesus akan memerintah 1.000 tahun. Halo. Kita nih udah di ujung, kita udah di hari ke-6. Bisa mengerti? Nah, di hari ke-6 ini, saudara mau ke hari ke-7, saya percaya Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan, dan Kristus akan tinggal di surga, menanti terjadi pemulihan segala sesuatu, seperti apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Artinya, sebelum masuk masa 1.000 tahun, Tuhan ingin pulihkan hubungan manusia kembali terhubung dengan Tuhan. Halo. Amin. Makanya sekarang kalau kita penyembahan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Halo. Amin. Dan Tuhan ingin lebih lagi daripada itu. Dan bukan cuma itu juga, Tuhan juga ingin pulihkan
hubungan antara manusia dengan manusia. Halo. Iblis maunya supaya perang. Tapi Tuhan maunya jangan. Satu, unity, kesatuan. Kenapa? Karena dalam kesatuan ada kemuliaan Tuhan. Saya keturunan Chinese. Ada yang bisa bahasa Koi di sini? Ada? Ngerti Koi ya? Bisa Koi? Enggak. Ada yang bisa. Koi-nya I itu cinta. Cinta I. Wah ini. Kalau wah ini semua tahu. Kata I gitu ya. Ternyata unik saudara. Kalau kata I itu kalau ditutup bawahnya itu artinya mama. Tapi kalau ditutup atasnya itu berarti papa. Jadi kalau ada mama, ada papa, ada cinta. Halo. Bisa mengerti? Papa dan mama ada cinta. Dan uniknya kalau diputar 90 derajat begitu, itu artinya Tuhan. Jadi kalau suami dan istri harmonis, ada cinta, di situ ada berkat Tuhan. Halo. Amin. Setan gak mau itu. Tapi saya percaya di akhir zaman, sebelum Yesus memerintah 1000 tahun, Tuhan ingin keluarga dipulihkan. Halo. Hubungan dipulihkan. Halo. Amin. Yang dulu selama ini terputus, Tuhan ingin kembalikan seperti apa yang ada di Taman Eden. Bisa mengerti saudara? Makanya saya mau katakan, hari ini musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Ada amin? Nah, kenapa kita harus buang hal-hal jahat itu? Supaya kita punya tubuh sorgawi, saudara. Kenapa? Karena Yesus akan angkat kita nanti rapture. Dan hanya orang yang punya tubuh kemuliaan yang baru yang bisa diangkat. Karena Yesus juga di rapture dengan tubuh kemuliaan yang baru. Klik lagi satu. Saya tulis di sini ada tubuh duniawi dan ada tubuh sorgawi atau tubuh kemuliaan. Ya. Klik mana PowerPoint saya? Ya, dari 1 Korintus 15 ayat 40 mengatakan begini. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, tubuh duniawi adalah ketika kita lahir kita punya tubuh duniawi. Halo. Amin. Lalu manusia duniawi itu berubah menjadi manusia rohani karena ke gereja, baca firman, belajar, sekolah, memperdalam Alkitab. Kita menjadi manusia rohani. Halo. Tapi saya percaya Tuhan gak puas kalau kita cuma sekedar manusia rohani. Tuhan ingin kita memiliki tubuh sorgawi. Dan tubuh sorgawi itu hanya bisa didapatkan ketika tubuh manusia rohani berubah. Karena bertahan dalam penderitaan dan bisa terangkat ke surga seperti Yesus terangkat ke surga dalam tubuh kemuliaan. Halo. Amin. Jadi siapa yang bisa terangkat nanti adalah orang-orang yang bisa menyalibkan dirinya. Halo. Amin. Walaupun teraniaya dia nggak marah. Seperti Yesus walaupun dianiaya dia nggak marah. Bisa nggak istri dianiaya suami nggak marah hari ini? Bisa nggak suami nggak marah dianiaya istri hari ini? Bisa nggak anak nggak marah dianiaya sama orang tua? Bisa nggak orang tua mungkin dikeselin sama anaknya tapi nggak marah? Ini yang Tuhan mau. Bisa mengerti? Kita harus buang segala yang kotor, yang najis, yang nggak berkenan. Kita harus salibkan. Kita harus seperti Yesus bisa terangkat ke surga karena kita juga ingin bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Itu adalah musuh utama kita. Bilang kiri kanan, itu musuh utama kita. Jangan cepat-cepat nyalahin iblis ya, saudara ya. Jadi musuh utama kita adalah diri kita sendiri, saudara. Amin. Dan saya percaya Alkitab tulis dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, jadi kamu hidup harus punya pikiran dan hati seperti
Kristus. Ada amin? Walaupun dianiaya, dia tetap berbuat baik. Walaupun dia menderita, dia tetap berbuat baik. Ada amin? Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Musuh yang kedua adalah ya, karena Alkitab mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, tentunya bergaul dengan perokok atau pemakai narkoba, kita juga bisa menjadi pemakai pasif dan nantinya kita bisa menjadi aktif. Ya, kita tidak bisa masuk ke sarang penjahat untuk menobatkan mereka, namun kita bisa membawa seorang penjahat untuk dibawa kepada perkumpulan orang-orang benar. Dulu zaman saya masih muda, sekarang masih muda juga sih. Baru 70 tahun, saudara. Kata Ibu Rahel, katanya kita masih pemuda Ibu ya. Kata PBB ya. Umur manusia berapa sih? Berapa? Yang benar. Coba kasih keluarin ayat Alkitab. Kejadian 6 ayat 3. Itu yang benar. Ya, umur manusia adalah 120. Tetapi yang 70-80 itu doanya Musa. Mazmur 90 ayat 1, perhatikan. Doa Musa abdi Allah. Ayat 10 katakan umurnya 70, paling kuat 80, kesukaannya penderitaan dan berlalunya buru-buru dan cepat-cepat. Kenapa? Karena hidup dalam kutuk. Halo? Gak percaya ada tanah perjanjian. Gak percaya dengan janji Tuhan. Bersungut-sungut. Ada yang pengen pulang ke Mesir. Ada yang gak percaya Musa mau dibawa kemana. Itu umurnya 70-80. Halo? Kalau saya 120, saudara. Masih keren. Bu ya. Tapi percayalah, gak bakal lama lagi Tuhan Yesus datang. Amin. Nah kalau kita datang, kita mau terangkat hari ini. Amin. Amin. Saya ada di sini untuk mengencourage saudara supaya kita bisa masuk dalam pengangkatan. Satu-satunya jalan untuk bisa kita ikut terangkat bersama Yesus, kita harus punya tubuh kemuliaan yang baru. Bukan menjadi manusia rohani, bukan menjadi pengkhotbah yang hebat, bukan hanya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dengan urapan, tapi bisa mematikan semua kedagingan kita sehingga kita punya tubuh kemuliaan yang baru. Ada amin? Yang kedua, perhatikan, kita tidak masuk sarang penjahat, tapi kita bisa membawa satu. Dulu waktu muda, ada orang bilang ini, Pak, izinkan saya, mau kemana? Ke Stardust. Yang tua-tua tahu Stardust, anak muda nggak tahu Stardust. Saudara. Zaman dulu ada diskotik namanya Stardust di Hayamuruk ya. Oh ini tahu nih. Kita bilang jangan ngapain ke sana. Kita bikin taubat orang-orang di Stardust. Nah, diskotik itu kita akan bicara di sana. Urusan lo deh, dia jalan ke sana. Lama-lama geleng-geleng kepala juga nih saudara. Kenapa? Ikut-ikutan juga mabok, ikutan akhirnya jadi kayak begitu lagi saudara. Bisa ngerti? Akibat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan saudara nyemplung di sarang penjahat saudara. Halo, bawa satu penjahat jadikan orang benar. Halo, amin. Bawa orang nggak benar, bawa di sini jadi orang benar. Halo, bukan kita serang-serang markasnya buat apa saudara. Amin. Belum waktunya. Nanti Yesus selesaikan semua, saudara. Amin. Nah, yang ketiga, ini harus cepat sedikit ya. Sistem dunia, ya. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 4, baca 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia itu apa? Semua apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Karena iblis juga pernah nawarin sama Tuhan Yesus. Dikatakan, kemudian ia membawa si Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kepada iblis, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus nggak mau, halo, amin. Jangan
kerajaan Allah digantikan dengan kerajaan dunia. Halo. Amin. Jangan gara-gara uang kita pindah agama. Halo. Jangan gara-gara sesuatu yang menjanjikan saudara tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetap. Amin. Tepuk tangan yang beri. Amin saudara. Kita perlu uang. Tapi uang jangan mengendalikan saudara. Amin. Kita perlu komputer. Tapi jangan komputer, handphone menguasai saudara. Kita kuasai handphone. Halo. Amin. Tapi jangan handphone menguasai saudara. Sampai tidur pun di pinggirnya ada handphone. Buat saya nggak mau. Saya tidur, handphone saya taruh di luar. Saya nggak mau diperbudak oleh handphone. Halo. Amin. Maaf nih kalau yang masih taruh handphone di pinggir ranjang, saudara bertobat sekarang. Itu frekuensinya ganggu telinga saudara. Percaya sama saya. Nanti kuping saudara, dak-dik-daknya frekuensi itu ada saudara. Nggak bagus. Dan kita semua sekarang under control dari yang namanya one world order. Itu akan mengontrol kita dengan sistem chat GPT dan sebagainya. Itu ngontrol saudara. Klik lagi saudara. Dunia itu ya bersifat netral. Namun bisa dipakai elit global supaya kita jadi sombong dan kita terikat di dalamnya, saudara. Barang-barang bermerek segala macam itu mengikat kita. Jadi kemana-mana harus pakai yang mahal, pakai gengsi. Saya belum lama dari Sumba, saudara. Ada orang Sumba kalau nggak salah dari Pondok Gede ini. Oh, dari Awang, mana? Oh ibu, saya ke Sumba kemarin, saya ke ini lihat ada baju-baju yang dibuat dari kulit kayu, bu. Saya bilang ini dari dulu kita udah punya nih baju dari kulit dari kayu ya. Sekarang Versace jual 340 juta itu baju saudara. Niru dari Sumba itu. Louis Vuitton niru begitu saudara. Nah kita udah punya saudara. Itu dijual mahal karena gengsi aja loh. Bahannya sama cuma dijual karena gengsi. Ya kan? Handphone harus yang bagus, apa harus yang bagus. Kalau menurut saya handphone kita pergunakan hanya seperlu kita aja saudara. Ganti. Akhirnya budaya kita jadi budaya yang salah. Hedonisme sama materialisme itu adalah musuhnya Tuhan. Semuanya gengsi. Gengsi itu sombong. Halo. Pernah dengar lagu Malam Minggu? Ayo pergi ke bioskop bergandengan ame pacar beli karcis tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi. Jaga gengsi itu jaga sombong, saudara. Kalau dibilang orang Jakarta jaga gengsi itu jaga kesombongan. Sombong itu musuhnya Tuhan. Halo. Bisa mengerti? Jadi saya percaya bahwa kadang-kadang kita jaga gengsi, kita terikat di dalamnya, saudara. Ya, gadget, teknologi, barang-barang bermerek, kemewahan hidup, gengsi, itu adalah musuhnya Tuhan. Ya, hati-hati, saudara. Ada amin? Salah nggak kita pakai? Nggak salah kalau saudara mampu, saudara. Tapi jangan paksa-paksakan hanya untuk supaya gengsi aja, saudara. Sekarang ini banyak gereja yang bergengsi, yang lebih bagus. Padahal kemampuan kita nggak ada di situ, saudara. Bisa ngerti? Ini yang jadi masalah, saudara. YouTube, Google, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, pada mulanya membuat kita mudah. Namun akhir-akhir ini membuat orang jadi tidak mengolah otak dan berpikir sehingga kita terikat dengan teknologi tersebut, saudara. Saya kasih contoh begini, anak sekolah, Pak Kang Deddy Mulyadi nanya sama anak SD, 1 minggu berapa hari? 7 hari, Pak. Oke. Sekarang kalau 2 minggu berapa hari? Gak bisa jawab, saudara. Aduh, saudara. 1 minggu 7 hari harusnya 2 minggu berapa? Gak bisa jawab, saudara. Aneh bin ajaib, saudara. Anak sekolah belajar apa, saudara? Karena mereka harus pakai kalkulator dulu, halo. Pakai handphone dulu. Menjadikan bukan cuma di Indonesia, di Amerika, orang Amerika, di university, saudara. Universitas.
Ditanya, negara selain Amerika di benua ini negara apa aja? Bisa nggak tahu ada negara apa aja, saudara? Di satu benua yang gitu besar, dia nggak tahu ada Brazil, ada Meksiko, ada lain. Dia nggak tahu. Ini gimana? Karena ketergantungan dengan tekno. Bisa mengerti? Ini otak kita nggak diasah. Satu kali saya ke Bali sama dengan rombongan satu bis. Kita bayar hotel. Waktu bayar hotel kita udah mau cepet pulang karena pesawat kita udah agak mepet gitu. Kita mau bayar, udah bayar ngembaliin, saudara. Itu 21.750.000 kali ya. Kan saya kasih uangnya 22 juta gitu ya. Cuma ngembali pakai cek 22 juta. Mengembalikan uang cuma 250.000. Masih kenapa jadi lama di hotel? Ngapa nanti? Ini kok lama banget nih, pesawat saya udah mau jalan gitu. Cari kalkulator dulu. Buat ngapain? Ya ampun, saya bilang. Masih cari kalkulator dulu, saudara, supaya yakin, supaya benar. Saya bilang, ya Allah. Gini-gini amat, gini tergantung kalkulator. Kan logikanya mau ditaruh di mana, saudara? Ini nggak benar menurut saya. Bisa mengerti? Ya, kalau yang tua-tua sih saya yakin lah, ini hebat semua. Tapi buat anak muda nih, jangan tergantung dengan ini. Hati-hati. Logikamu nggak dipakai lagi. Bisa mengerti? Ya, Google Map bisa menyesatkan banyak orang. Google Map, bukan cuma Google Map, Mbah Google bisa menyesatkan banyak orang. Saya ke Sumba, Bu. Di Sumba itu kan penghasilan yang utamanya ada kacang mede. Di mana-mana orang jual kacang mede, betul nggak? Saya waktu ke tempat pabriknya kacang mede, saya lihat kebunnya gitu ya. Udah gitu diajak ke sana. Saya nggak mau beli karena saya dalam yang saya tahu kacang mede itu kurang bagus buat saya. Kenapa? Karena saya ada asam urat. Ya udah tua ada asam urat. Jadi yang saya tahu ada asam. Jadi teman-teman beli saya enggak. Tapi karena saya di airport, ketika di airport, pesawatnya ditunda lagi, saudara. Dan di situ yang dagang kacang mede semua, saudara. Jadi saya bukalah Mbah Google. Gimana tentang kacang mede dengan asam urat? Dibilang nih, kacang mede itu bagus buat asam urat, katanya, saudara. Lantaran di situ tukang kacang mede semua kali, saudara, di Sumba. Jadi yang masuk datanya kacang mede bagus, saudara. Ya saya iseng-iseng saya belilah setengah kilo, Bu. Setengah kilo di airport, saya beli, saya bawa pulang ke rumah. Ya kan, di sana saya nggak tanya lagi, pokoknya lupa dengan apa yang kata dokter, percaya dengan Google nih, Bang Google. Dimakanlah dikit, enak juga nih, lebih enak dari kacang biasa, saudara. Saya makan hampir setengah kilo, besoknya kaki saya bengkak, saudara. Sampai nggak bisa jalan. Ini aneh juga nih. Ke rumah sakit, saudara, 1,5 juta, saudara, disuntik. Pak, jangan makan kacang mede lebih bahaya daripada kacang tanah, katanya. Itu bisa menyesatkan seperti itu. Do you understand, saudara? Bisa mengerti? Karena hari ini banyak Google yang ngaco. Bayar perpuluhan adalah dosa menurut Billy Graham, menurut Rick Warren, ngaco semua. Sekarang sembarang orang bisa masuk Google. Khotbah sembarangan bisa masuk Google, saudara. Apapun bisa masuk Google. Kita harus punya spirit of discernment, harus bisa membedakan yang dari Tuhan atau yang bukan, saudara. Bisa mengerti? Jangan tergantung dengan ini, saudara. Amin. Kita boleh pakai ini untuk yang praktis, tapi kalau di rumah tetap baca Alkitab. Ada amin? Ya, ini penting banget karena ini adalah musuh daripada kita juga, ya. Bukan musuh artinya, oh kita nggak mau pakai nanti ketinggalan zaman, nggak bisa cari orang. Halo, amin? Ya, kita perlu uang, kita butuh uang, tapi jangan uang mengendalikan kita. Kita perlu gadget, tapi jangan gadget mengendalikan kita. Ada amin? Ke gereja ketinggalan handphone, balik lagi. Ketinggalan Alkitab, diam-diam aja, saudara. Yang ketawa itu pernah punya pengalaman kira-kira. Oke, yang terakhir. Capek juga nih khotbah di sini. Berapi-api, saudara. Yang terakhir baru iblis, loh, ya. Tapi kita mengucap syukur ya, iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada 3 tingkatan musuh itu, saudara. Tingkatan iblis itu ada 3. Jadi seperti kita juga punya pemerintahan, iblis juga punya pemerintahan. Ada yang namanya tingkat dasar. Tiba-tiba di rumah saudara ada yang kesurupan, tetangga ada yang kesurupan. Saudara nggak usah ambil pusing, nggak usah panggil pendeta. Saudara yang udah dibaptis, Alkitab tulis barang siapa percaya dibaptis diselamatkan, tidak percaya dihukum. Ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka bisa mengusir setan dalam namaku. Halo. Jadi kalau ada yang tingkat seperti itu baru kesurupan dalam nama Yesus percaya, keluar, pasti keluar. Halo. Amin. Yang belum pernah praktek semoga besok ada yang kesurupan. Praktekkan. Kita punya otoritas. Alkitab nggak mungkin salah, saudara. Itu setan tingkat dasar bisa diusir hanya pakai nama Yesus untuk orang yang sudah dibaptis. Ada amin? Lalu yang kedua ada tingkat okultisme. Okultisme itu kita yang manggil arwah, kita yang panggil-panggil kuasa jahat, kita yang panggil jalangkung jalangse, kita undang ke tempat kita. Itu levelnya yang kedua. Halo. Dan untuk yang kedua ini, saudara, memang perlu ada orang yang mendukung saudara untuk mengusirnya. Perlu pendeta, perlu gembala, usir supaya itu keluar, saudara. Bisa mengerti? Itu tingkat okultisme. Tapi tingkat yang ketiga adalah tingkat strategis. Strategis itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat bangsa-bangsa. Itu adalah harus kebersamaan. Halo. Mengalahkan kekuatan di Pondok Gede, gereja sepondok gede harus jadi satu. Amin. Mengalahkan kekuatan yang ada di Indonesia, gereja di Indonesia bersatu. Dan kita mengucap syukur tanggal 20 Mei yang lalu, ya Pak Niko sebagai salah satu sponsor utama kita mengadakan doa, namanya Kebangkitan Doa Nasional. Halo. Waktu itu semua pemimpin ARAS datang, bahkan dari HKBP, Evorusnya datang dari Sidikalang, saudara. Datang ke SICC, kita menyatakan tubuh Kristus satu. Waktu tubuhnya bersatu, saya katakan kami undang Yesus sebagai kepala hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin? Dan minggu depannya seorang yang sering kali ngomong Yesus, kalau Yesus itu benar ada hidup katanya. Biar saya habis khotbah, biar saya mati. Mati udah saudara. Itu karena kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Fir'aun yang nantang-nantang Tuhan, yang tidak merelakan orang Israel keluar aja mati. Saya percaya ke depan orang yang nantang Yesus bisa mati juga di Indonesia, saudara. Amin. Kenapa? Karena di Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan. Amin. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bukan penuaian. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan menyembah Yesus tuh. Kemuliaan Tuhan. Saya percaya tahun ini terjadi tahun penuaian. Kursi nggak ada yang kosong lagi. Halo, Tuhan yang bekerja. Halo, saudara tahu nggak? Waktu bangsa Israel dengan Musa, saudara, itu malaikat ada di depan, malaikat di depan. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan turun, malaikat disuruh pindah ke belakang. Itu Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 19. Keluaran 14 ayat 14 saya mengatakan begini, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Bisa ngerti saudara ayat ini? Yang perang Tuhan. Kita diam aja. Kita nyembah aja saudara. Amin. Dan ketika
bangsa Israel, malaikatnya pindah, kemuliaan Tuhan turun, semua orang Mesir, semua Fir'aun dan kereta-keretanya mati semua, saudara. Kenapa? Kemuliaan Tuhan turun. Saya percaya di bangsa ini kemuliaan Tuhan akan turun buat kita. Ada amin? Amin. Dan saya percaya iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yuk baca yang terakhir. 3, 2, 1. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan apek duomai. Apek duomai itu gini, saudara. Kalau dulu perang antara kerajaan dengan kerajaan, lalu kalau kerajaan itu kalah, rajanya atau panglimanya itu ditaruh di depan, saudara. Lalu kepalanya diinjak sampai hancur. Brak, gitu, di depan orang banyak. Itu namanya diapek duomai. Bisa mengerti? Jadi tontonan kemenangannya atas mereka kalah gitu. Dan setan itu sudah kalah di kaki Yesus. Amin. Jadi kita nggak perlu perang terlalu kuat-kuat. Oh yuk kita perang di sana, perang sana. Udah kalah setan sama iblis. Sekarang mah musuh utamanya bukan setan. Musuh utama adalah diri kita sendiri. Ada amin? Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin setiap orang-orang percaya ikut terangkat bersama-sama, saudara, untuk bersama-sama dengan Yesus di awan-awan kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan yang baru. Makanya perlu sekali kita menyalibkan diri kita. Perlu sekali kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Perlu sekali keharmonisan di antara kita. Supaya firman Tuhan digenapi, kemuliaannya turun atas kita. Ada amin? Kita sekali lagi nyanyilah kemuliaan, kupandang kemuliaanmu. Oh udah pulang? Oh belum loh. Saya akan nyanyi satu lagu lagi ya. Yang tadi, yang kita ulang lagi ya. Kita akan pandang kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya hanya kasih Tuhan yang bisa mengalahkan tubuh kita ini. Ya. Taklukkan seluruh hidupku karena kasih. Tanpa Yesus kita nggak bisa menaklukkan, saudara. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu. Yuk bangkit berdiri yuk. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan Bapa. Sujud di depan Bapa. Taklukkan seluruh
segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu, maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Sempurna kuasa-Mu untuk berkarya-Mu. Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi teladan buat kami. Kau mati dan bangkit buat kami dengan tubuh kemuliaan-Mu. Hari ini Tuhan, ampuni kalau mungkin di antara kami punya dendam, kami benci, kami bermusuhan, kami salah paham satu dengan yang lain. Hari ini ajar kami menyalibkan kedagingan kami sebagai musuh utama dalam hidup kami. Ajar setiap kami menaklukkan seluruh hidup kami seperti Engkau menaklukkan diri-Mu sendiri, Tuhan. Biar karya kasih-Mu hari ini bekerja ke setiap kami. Kami belajar seperti Engkau, berani mengasihi musuh, berani mengasihi orang yang bersalah, Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Mu buat kami. Hari ini Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pada dalam hati kami masing-masing. Hari ini kami tahu musuh utama dalam hidup kami bukan iblis, tapi diri kami sendiri yang egois. Kami mau menang sendiri, kami merasa benar sendiri, kami sombong, kami merasa kami tidak bersalah, kami yang paling benar. Hari ini ampuni diri kami, Tuhan. Ajar kami menyalibkan seperti Engkau menyalibkan diri-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing, supaya firman yang logos hari ini menjadi rema buat kami. Dan sebentar kami mungkin akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, semua dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati gereja di mana kami ada hari ini, Ibu Rahel, Tuhan, dan keluarga semua berkati, semua pekerja ada, semua staf pengembalannya ada, berkati semua jemaat yang ada hari ini, berkati dengan kasih-Mu, Tuhan. Kasih, kami tahu di akhir zaman Engkau akan pulihkan segala sesuatu, bukan yang rusak. Kembali Tuhan pulihkan seperti apa yang terjadi di Taman Eden. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, biar urapan Tuhan mengalir dari tempat ini. Akhirnya saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan dan kelimpahan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Silakan saat teduh. Bapak saudara bisa mengucap syukur dan bersatu teduh sejenak atas ibadah pagi siang hari ini.
Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.